Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa MUI Jakarta Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan dikenal dengan banyak nama. Satu di antaranya adalah Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mendidik kita semua untuk kemudian bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang budiman, kalau kemarin kita bangga dengan prestasi negara kita dalam SEA Games yang mampu menjadi runner up, menjadi juara kedua dalam prestasi ajang olahraga yang amat luar biasa. Itu semua terjadi karena berkat latihan, karena berkat kerja keras yang telah ditempuh sebelumnya. Dalam urusan duniawi, kita melihat saudara-saudara kita yang bekerja keras itu melakukan riyadhah, melakukan latihan yang berulang-ulang. Bukan sekedar 1 bulan, bukan sekedar 2 bulan, berbulan-bulan sebelumnya melakukan persiapan yang amat luar biasa untuk kemudian mampu berprestasi dalam ajang yang amat bergengsi. Dalam perkara dunia mereka olahraga perlu latihan yang serius. Maka bagaimana dengan perkara akhirat kita? Maka tentu kalaulah dunia memerlukan latihan yang amat serius, maka tentunya akhirat juga melakukan yaitu latihan yang amat serius. Riyadhah, latihan secara terus-menerus bagi kita menjadi sebuah kebutuhan yang amat mendasar untuk kemudian kita mampu mencapai garis finish yang amat baik. Dan garis finish itu, pemirsa sekalian, pasti akan datang kepada kita dengan nama al-maut, dengan nama adalah kematian, yang akan kemudian membedakan apakah dia menjadi muslim sejati atau justru tidak menjadi seorang muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan inilah momentumnya. Momentum untuk kita sama-sama mampu menjadikan suasana yang amat mendukung, kemudian motivasi dan jaza yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan situasi yang amat mendukung kepada kita kaum muslimin untuk menjadikan sarana ini adalah sarana pendidikan bagi kita. Yang pertama, saudaraku, dalam pendidikan yang sedang kita tempuh di bulan Ramadan ini adalah kita harus jelas dalam tujuannya. Tujuan apa, untuk apa, kepada siapa kita hidup di atas muka bumi ini. Ketika manusia keliru dalam tujuannya, maka kemudian dia tidak akan sampai kepada tujuannya dan kemudian artinya ia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengajarkan kepada kita seluruh aktivitas kehidupan tujuannya adalah didedikasikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa yang tidak tampak dalam pandangan manusia, tidak terlihat apakah benar-benar ia berpuasa atau tidak, itu ditentukan dengan Ramadan. Ramadan tidak hanya sekedar menahan lapar, Ramadan tidak hanya sekedar menahan haus, Ramadan juga menahan dari perilaku-perilaku kita yang tadinya dibolehkan, kita kemudian menekankan hawa nafsu kita untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka otomatis Ramadan juga membentuk manusia dari sesuatu yang kemudian haram, yang buruk untuk kemudian ia tidak lakukan dalam kehidupannya. Qaulu zur, perkataan yang menyakitkan, perkataan yang menyinggung orang lain, menunjukkan Ramadan tidak ada space, tidak ada ruang kepada kita untuk kemudian berkata dusta, berkata kasar, dan lain sebagainya. Tujuan Ramadan harus jelas, sehingga ketika kita memasuki Ramadan dan Ramadan sampai kepada kita, mari kita melihat untuk apa kita hadir di bulan Ramadan ini. Bukankah ribuan, jutaan manusia juga mengalami Ramadan yang sama sebagaimana kita? Tapi pertanyaannya adalah, apakah Ramadan yang sampai kepada kita adalah Ramadan yang diceritakan di dalam Al-Quran menjadi la'allakum tattaqun,
menjadi generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat banyak di antara kaum muslimin ketika memasuki 1 Ramadan, 2 Ramadan, bahkan di pekan pertama Ramadan sudah mempertanyakan berapa hari lagi kita berpuasa, berapa hari lagi kita akan lebaran, berapa hari lagi akan datang Idul Fitri kepada kita. Nampaknya la'allakum tattaqun seringkali tidak menjadi tujuan dari Ramadan yang datang kepadanya. Karenanya di bulan pendidikan ini yang pertama perlu kita teguhkan adalah tujuan. Tujuan kita sampai kepada bulan ini. Mengapa Allah anugerahkan bulan ini? Bulan yang mana di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahrin. 1 hari, 1 malam tidak dibandingkan dengan 1000 malam. Tetapi 1 malam, saudaraku sekalian, dibandingkan dengan 1000 bulan yang menunjukkan keagungan pada malam tersebut. Tujuan harus tegas, tujuan harus jelas, sehingga Ramadan menjadi bermakna untuk kita semua. Yang kedua, dalam Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan, ketika kita faham tujuan dalam pendidikan ini di mana kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus mengetahui cara melakukannya dengan baik. Caranya, metodenya. Seorang muslim diajarkan bukan hanya kemudian ia sampai kepada tujuannya, tapi juga diajarkan untuk dengan cara yang baik. Apabila ia mengumpulkan harta, bukan berapa banyak harta yang kemudian dikumpulkannya, tapi bagaimana cara ia mengumpulkan harta menjadi penting. Bagaimana ia menyalurkan harta menjadi penting. Maka Ramadan bukan hanya dilihat akhirnya saja, tetapi bagaimana cara ia menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya adalah menjadi penting. Bukankah saudaraku sekalian, makan dan minum itu adalah sesuatu yang halal, tapi kemudian Ramadan kita mampu menahan itu semua. Bukankah sedekah yang biasa kita keluarkan itu juga pernah kita lakukan di bulan-bulan lain, tapi Ramadan mengajarkan kita untuk berlipat, untuk menegaskan niat, sehingga sedekah yang kita keluarkan, zakat yang kita keluarkan, amalan-amalan saleh yang kita keluarkan bernilai yang amat berbeda pada bulan Ramadan, yaitu Syahrut Tarbiyah. Maka yang kedua menjadi perhatian kita semua bahwasanya Ramadan bukan sekedar melihat pada akhir atau tujuannya, tetapi Ramadan perlu memperhatikan bagaimana cara kita melakukan amalan-amalan saleh. Cara ini dituntut dengan akhlak. Cara ini dituntut yaitu dengan memperlakukan dengan sebaik-baiknya. Ihsan, bukan sekedar melakukan kebaikan, tetapi adalah menempatkan bagaimana pandangan Rabb, pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita melakukan dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila sudah mampu mencapai tujuan yang baik, kemudian dengan cara yang baik, maka kemudian mari kita dudukkan niatul ikhlas, khalis karena Allah. Di bulan Syahrut Tarbiyah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwasannya semua dimensi kehidupan, siang hari yang kita lakukan dengan berpuasa, malam hari yang kita lakukan dengan qiyamul Ramadan, seluruhnya apabila didasari dengan iman, maka akan menjadi penghapus dari segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Maka Ramadan menjadikan ganjaran yang amat luar biasa sebagai Syahrut Tarbiyah, menjadi pengampun segala kesalahan yang kita lakukan. Ditegakkan dengan malam harinya Al-Qiyam, Qiyamul Ramadan, dan siang harinya dengan As-Siyam, yaitu dengan berpuasa pada bulan Ramadan. Dua hal ini menjadi penghapus dosa dari segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah bulan tarbiyah, bulan pendidikan yang senantiasa pasti akan sampai kepada kita, namun belum tentu kita mampu meresponnya dengan baik. Maka azamkan di bulan Ramadan ini adalah kebaikan-kebaikan yang terus kita tanamkan, yang diniatkan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian menjadi iman, dan dengan iman itulah kita menjadikan amal salih sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
demi masa, demi waktu. Sesungguhnya setiap jiwa, setiap insan pasti berada dalam kerugian. Kecuali mereka yang beriman kepada Allah dan dengan imannya kemudian ia beramal salih. Dan konsekuensi dari amal salih adalah saling menasehati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Mari menikmati hidangan Ramadan yang Allah sudah karuniakan kepada kita dengan sebaik-baiknya, dan kita berazam, berniat agar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi generasi yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Pada penghujung kultum yang singkat ini, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bazis dan Basnas, khususnya DKI Jakarta, Jakarta Selatan, yang telah mensupport kegiatan ini. Dan pada akhirnya, mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah dan menjadikan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya amal, sehingga menjadi generasi yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.